Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Masih bersama kami di sini Sumayasa Dum Edukasi yang akan selalu menemani teman-teman untuk belajar bersama. Edisi kali ini kita akan belajar bersama mengenai rangkuman materi ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 7 SMP yang berhubungan dengan kelangkaan kebutuhan manusia. Yuk kita simak materinya berikut ini. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Kelangkaan dan kebutuhan manusia. Makhluk ekonomi atau Homo economicus adalah manusia, yaitu manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan, tentu saja dengan cara yang rasional sehingga dapat mencapai kesejahteraannya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia bertindak sebagai makhluk sosial. Manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan tanpa melakukan interaksi dengan orang lain. Interaksi sosial tidak terbatas oleh waktu karena dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Dengan adanya interaksi sosial, maka terjadi saling mempengaruhi sehingga menimbulkan berbagai perubahan dalam kehidupan. Agar manusia dapat menjalankan fungsi sebagai makhluk ekonomi dan makhluk sosial, maka dalam kegiatannya perlu mematuhi aturan-aturan atau norma-norma tertentu. Nah baiklah, adapun cakupan materi pada kesempatan ini meliputi yang pertama, kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia, yang kedua, kebutuhan manusia, dan yang ketiga, tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Bagian pertama kita akan membahas mengenai kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Kebutuhan manusia tidak terbatas, artinya apabila terpenuhi suatu kebutuhan, maka akan timbul kebutuhan yang lain, begitu pula seterusnya. Sebaliknya, alat pemuas kebutuhan manusia bersifat terbatas, baik barang dan jasa sangat terbatas. Hal ini menimbulkan suatu permasalahan yang disebut dengan kelangkaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kelangkaan adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan dengan ketersediaan alat pemuas kebutuhan. Ciri-ciri kelangkaan. Yang pertama, tidak adanya sumber daya yang cukup atau barang jasa terbatas. Yang kedua, kebutuhan atau keinginan manusia tidak terbatas. Nah, kedua hal ini menunjukkan ciri-ciri suatu kelangkaan. Lantas, bagaimana cara kita mengatasi suatu kelangkaan? Nah, yang pertama, menyusun skala prioritas, yaitu penentuan urutan kebutuhan dari yang terpenting sampai dengan yang kurang penting. Yang kedua, menerapkan prinsip ekoefisiensi ketika menggunakan sumber daya alam. Nah, hal ini bertujuan agar kita menggunakan sumber daya alam seefektif mungkin. Yang ketiga, menggunakan energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya, minyak tanah digantikan dengan gas atau listrik. Nah, ini merupakan beberapa cara untuk mengatasi kelangkaan. Materi yang kedua kita akan membahas mengenai kebutuhan manusia. Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak terpenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan seorang. Sebagai contoh, perhatikan ilustrasi berikut. Nah, apabila kita lapar, maka kita dituntut untuk memenuhi kebutuhan lapar tersebut, yaitu dengan cara makan. Jika kita tidak makan, maka akan mempengaruhi kehidupan kita. Misalnya, kita akan jatuh sakit, lemas, dan lain sebagainya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan merupakan suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan kebutuhan tersebut. Macam-macam kebutuhan manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya. Ada tiga, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer atau kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi karena bila tidak terpenuhi maka akan mempengaruhi kelangsungan hidup seseorang. Nah, adapun contoh dari kebutuhan primer atau kebutuhan pokok yaitu yang meliputi pangan, sandang, dan papan. Ketiga kebutuhan ini merupakan kebutuhan pokok atau kebutuhan primer manusia. Pangan, sandang, dan papan harus dipenuhi untuk melangsungkan kehidupan manusia. Yang kedua, kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan sekunder merupakan perlengkapan dari kebutuhan primer. Misalnya, seperti TV, radio, jam tangan, perabotan rumah tangga, motor, kendaraan. Nah, ini merupakan contoh dari kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan, di mana untuk memenuhi kebutuhan sekunder harus terlebih dahulu setelah kita memenuhi kebutuhan primer. Yang ketiga yaitu kebutuhan tersier.
Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan manusia yang terpenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan ini tidak mutlak, artinya tidak harus dipenuhi tetapi disesuaikan dengan kondisi keuangan dari masing-masing orang. Misalnya kebutuhan akan memberi barang mewah seperti mobil yang mewah, motor yang mewah, pesawat komersial pribadi, perhiasan, dan lain sebagainya. Ini merupakan contoh dari kebutuhan primer. Artinya, dalam pemenuhannya disesuaikan dengan kondisi keuangan dari masing-masing orang. Kebutuhan manusia yang kedua yaitu kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan menurut sifatnya yang pertama merupakan kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani yaitu kebutuhan yang bersifat memberikan kepuasan pada badan atau jasmani seseorang. Kebutuhan ini bersifat materi. Nah, misalnya, yang pertama, jika kita lapar, maka kita memiliki kebutuhan jasmani yaitu untuk makan. Yang kedua, jika kita sakit, maka kita memiliki kebutuhan jasmani yaitu untuk minum obat. Yang ketiga, jika kita haus, maka kita memiliki kebutuhan jasmani yaitu untuk minum air. Dan yang keempat, berolahraga. Nah, ini juga merupakan kebutuhan jasmani akan kebugaran atau kesehatan badan. Kemudian kebutuhan menurut sifatnya yang kedua yaitu kebutuhan rohani. Nah, kebutuhan rohani merupakan kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Apabila kebutuhan ini terpenuhi, maka akan merasa puas, aman, dan tenang. Nah, misalnya, kebutuhan akan sembahyang, kebutuhan akan berekreasi, kebutuhan akan menonton hiburan, kebutuhan akan berlibur. Nah, ini merupakan contoh dari kebutuhan rohani. Nah, dengan demikian, kebutuhan manusia menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Berikutnya kebutuhan manusia berdasarkan waktu penggunaannya. Nah, berdasarkan waktu penggunaannya, yang pertama ada kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang merupakan kebutuhan yang harus segera dipenuhi pada saat yang dibutuhkan. Apabila pemenuhan kebutuhan ini tidak dilakukan dengan segera, akan berakibat tidak baik terhadap kelangsungan hidupnya. Adapun contoh dari kebutuhan sekarang, misalnya makanan, air, obat. Nah, ini merupakan contoh dari kebutuhan sekarang. Apabila kita lapar, maka harus segera terpenuhi, yaitu dengan cara makan. Apabila kita haus, maka harus segera terpenuhi, yaitu dengan cara minum. Apabila kita sakit, maka harus terpenuhi, yaitu dengan cara mengkonsumsi obat. Nah, jika kebutuhan sekarang ini, yaitu kebutuhan yang bersifat harus segera terpenuhi ini, tidak dipenuhi, maka akan berakibat tidak baik terhadap kelangsungan hidupnya. Contoh misalnya, jika kita sakit, kalau kita tidak segera minum obat, maka sakit ini akan menjadi parah. Jadi memang harus mendesak, harus segera dipenuhi. Atau misalnya kalau kita lapar atau haus, ini harus segera kita penuhi. Kalau lapar kita harus segera makan. Kalau tidak, nanti kita bisa terkena yang namanya penyakit emah. Nah, jadi kebutuhan sekarang merupakan kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Yang kedua yaitu ada kebutuhan masa mendatang. Nah, kebutuhan masa mendatang ini merupakan kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Nah, tetapi kebutuhan masa mendatang ini dalam pemenuhannya dapat disiapkan dari sekarang atau dipersiapkan sejak awal. Nah, berikut ini adalah ilustrasi dari kebutuhan masa mendatang. Nah, misalnya jika kita ingin membeli mobil atau membeli kendaraan yang mewah. Nah, kebutuhan ini merupakan kebutuhan akan masa mendatang, jadi dia tidak mendesak. Nah, bagaimana cara memenuhinya? Kita bisa memenuhinya dengan mempersiapkan dari sekarang, yaitu dengan cara menabung. Nah, setelah cukup baru kita membeli kendaraan yang kita idamkan. Nah, ini merupakan contoh dari kebutuhan masa mendatang. Nah, dengan demikian, kebutuhan manusia berdasarkan waktu penggunaannya ada dua, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa mendatang. Selanjutnya kebutuhan manusia menurut subjeknya. Nah, yang pertama ada kebutuhan individu. Kebutuhan individu merupakan kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan. Kebutuhan ini dirasakan oleh diri pribadi seseorang dan pemenuhannya dilakukan secara individu. Nah, berikut ini merupakan contoh dari kebutuhan individu. Ada makanan, minuman, kendaraan, pakaian. Ini merupakan contoh-contoh dari kebutuhan individu. Jadi kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang berhubungan langsung dengan orang perorangan. Kemudian yang kedua ada kebutuhan kelompok. Nah, kebutuhan kelompok merupakan kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dan pemenuhannya juga dilakukan secara bersama-sama. Berikut ini merupakan contoh dari kebutuhan kelompok. Nah, yang pertama kebutuhan akan jalan.
Yang kedua, kebutuhan akan tempat umum seperti pasar. Yang ketiga, kebutuhan akan tempat umum sekolah. Yang keempat, kebutuhan akan jembatan. Dan masih banyak lagi contoh kebutuhan kelompok. Nah, kebutuhan-kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama, dan pemenuhannya juga harus dilakukan secara bersama-sama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan manusia berdasarkan subjeknya ada dua, yaitu kebutuhan individu merupakan kebutuhan yang bersifat pribadi, dan kebutuhan kelompok merupakan kebutuhan yang bersifat umum. Kebutuhan manusia yang satu dengan manusia yang lain ini berbeda-beda dan beragam serta jumlahnya pun berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, berikut ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan manusia. Yang pertama ada jenis kelamin, kemudian tingkat pendidikan, lingkungan tempat tinggal, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat pendapatan, status sosial, dan perbedaan selera. Nah, semua ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia seseorang. Untuk bisa melangsungkan kehidupannya dan memperoleh kemakmuran, orang harus mampu mengimbangi kebutuhan dengan alat pemenuhan yang ada, juga perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara terus-menerus. Alat pemenuhan kebutuhan manusia banyak sekali macamnya. Nah, yang pertama ada barang, yang kedua ada jasa. Contoh, barang-barang alat pemuas kebutuhan manusia misalnya pakaian, TV, kendaraan, perhiasan, perabot rumah tangga, dan lain sebagainya. Begitu juga alat pemuas kebutuhan manusia yang bersifat jasa juga sangat banyak jenisnya. Misalnya, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa dokter, jasa tukang cukur, jasa penjahit. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk dari alat pemuas kebutuhan manusia yang berupa jasa. Jadi, baik berupa barang maupun berupa jasa ini sangat banyak sekali jenisnya. Sekarang kita akan membahas lebih lengkap mengenai alat pemenuhan kebutuhan manusia. Yang pertama menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya. Yang pertama ada barang ekonomis. Barang ekonomis merupakan semua barang yang keberadaannya terbatas, sehingga untuk memperolehnya perlu pengorbanan baik materi maupun fisik. Contoh dari barang ekonomis misalnya seperti perlengkapan pakaian dan minuman, atau bisa juga makanan. Nah, ini merupakan contoh dari barang ekonomis. Kemudian yang kedua ada barang bebas. Barang bebas yaitu barang yang jumlahnya sangat banyak, sehingga untuk memperolehnya tidak perlu pengorbanan. Nah, berikut ini adalah contoh dari barang bebas. Yang pertama yaitu sinar matahari. Kemudian yang kedua air. Nah, memang air ini di beberapa tempat mungkin dijual belikan kan, tetapi secara umum air ini termasuk dari kategori barang bebas. Artinya untuk memperoleh air tersebut di mana jumlahnya sangat banyak, artinya tidak terbatas. Kemudian yang kedua, menurut hubungannya dengan barang lain. Nah, menurut hubungannya dengan barang lain, ini yang pertama ada barang substitusi, yaitu barang yang dalam penggunaannya saling dapat menggantikan dengan barang lain dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan yang sama. Jadi substitusi ini yaitu barang pengganti. Nah, misalnya begini. Pada umumnya ini kita makan, yaitu makan nasi sebagai kebutuhan pokok kita. Nah, nasi ini bisa digantikan dengan singkong. Singkong ini bisa diolah untuk menjadi nasi. Jadi ada nasi beras, ada nasi singkong. Selain itu ada juga contoh banyak nasi, misalnya nasi jagung, nasi keladi. Nah, ini merupakan contoh dari barang substitusi. Yang kedua yaitu barang komplementer. Barang komplementer merupakan barang yang penggunaannya dapat saling melengkapi satu sama lain. Karena bila tidak ada salah satu, maka barang tersebut kurang bermanfaat atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali. Nah, jadi intinya barang komplementer ini merupakan barang pelengkap. Nah, contohnya berikut ini. Sepeda motor ini tidak dapat digantikan hanya dengan bensin saja, karena penggunaan keduanya, baik sepeda motor dan bensin, ini merupakan hal yang saling melengkapi. Harus ada kedua-duanya. Nah, ini merupakan contoh dari barang komplementer. Kemudian yang ketiga, menurut tujuan penggunaannya. Nah, menurut tujuan penggunaannya,
Yang pertama ada barang-barang produksi atau barang modal. Nah, barang ini merupakan barang yang tidak dapat langsung memenuhi kebutuhan manusia, tetapi harus melalui proses dahulu, baru dapat kita gunakan. Barang produksi merupakan barang yang dapat menghasilkan barang lain. Nah, perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, di sini pada gambar pertama itu terlihat tepung. Nah, tepung ini dihasilkan dari beras. Jadi, beras merupakan barang produksi yang dapat menghasilkan barang lain, yaitu tepung. Nanti tepung ini juga bisa menghasilkan barang lain seperti aneka makanan. Atau contoh lain misalnya begini. Ada kain. Kain ini merupakan contoh dari barang produksi. Setelah diproduksi dia bisa menghasilkan barang lain, yaitu seperti baju, topi, celana, dan lain sebagainya. Nah, jadi barang produksi merupakan barang yang bisa menghasilkan barang lain. Yang kedua ada barang konsumsi. Nah, barang konsumsi ini merupakan barang-barang yang dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berikut ini merupakan contoh-contoh dari barang konsumsi. Misal, alat tulis yang kalian butuhkan untuk belajar. Nah, ini merupakan contoh dari barang konsumsi yang bisa secara langsung kita gunakan. Atau contoh lain misalnya makanan siap saji. Nah, makanan merupakan contoh dari barang yang bisa langsung kita konsumsi untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi ada perbedaan mendasar antara barang produksi dengan barang konsumsi. Kalau barang produksi, untuk memenuhi kebutuhan manusia ini harus melalui proses dahulu. Tapi kalau barang konsumsi ini bisa langsung kita gunakan. Yang keempat merupakan alat pemuas kebutuhan manusia menurut proses pembuatannya. Nah, yang pertama ada barang mentah. Barang mentah merupakan barang yang belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi harus melalui proses produksi terlebih dahulu. Nah, contoh dari barang mentah misalnya padi, kayu, kopi. Nah, ketiga contoh ini merupakan barang mentah yang dalam penggunaannya harus diproduksi dulu. Misalnya kopi. Kopi yang masih berupa biji ini tidak bisa langsung kita seduh, tetapi harus diselip dulu, harus digiling dulu. Setelah dia menjadi serbuk kopi, baru bisa kita gunakan atau kita manfaatkan. Sama halnya dengan kayu. Kayu yang masih dalam gelondongan ini tidak bisa kita langsung gunakan sebagai tempat duduk, sebagai meja, tetapi harus kita olah dulu. Nah, setelah diolah menjadi papan atau lain sebagainya, baru bisa dijadikan bahan-bahan untuk pembuatan kursi, meja, dan lain sebagainya. Yang kedua ada barang setengah jadi. Nah, barang setengah jadi merupakan barang atau alat pemuas kebutuhan manusia yang masih dalam proses produksi. Artinya sudah diproduksi tapi belum jadi. Nah, misalnya begini. Benang, beras, tepung. Nah, jadi ini kan sudah diproduksi tapi baru setengah jadi. Misalnya beras. Beras ini kan sudah diolah sebelumnya. Dari padi diolah sehingga menjadi beras. Kemudian beras diolah sudah menjadi tepung. Tetapi belum bisa kita langsung konsumsi. Harus diolah lagi. Misalnya menjadi kue atau menjadi makanan lain. Nah, ini merupakan contoh dari barang setengah jadi. Nah, selanjutnya yang ketiga ada barang jadi. Barang jadi merupakan barang atau alat pemuas kebutuhan yang dapat langsung digunakan. Nah, misalnya yang pertama ada nasi, tas, perlengkapan sekolah, mobil, sepatu. Nah, ini merupakan contoh dari barang-barang jadi. Baiklah, cukup sekian dulu materi kita kali ini yang berhubungan dengan kelangkaan dan kebutuhan manusia. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini bisa bermanfaat untuk kita bersama. Nah, berikut ini merupakan rangkuman materi dari apa yang sudah kita bahas pada kesempatan ini. Kelangkaan adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan. Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan seseorang. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Nasi kecap rasanya gurih ditambah kuah daging cumi. Saya ucapkan terima kasih sudah mendukung video kami. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.